Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Filippo dari kelas B. Pada pengembangan konten berikutnya, saya akan membahas tentang selayang pandang. Selayang pandang dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama penjelasan umum, penjelasan detail, ada bagan penunjuk, dan juga ada refleksi alur. Pada penjelasan umum dijelaskan bahwa pada pembelajaran ini, hal yang pertama kali kita bahas adalah sumber pendidikan Pancasila. Dosen berperan sebagai fasilitator, sedangkan mahasiswa sebagai pembelajar. Untuk kegiatan kedua, dengan topik sejarah perumusan Pancasila, peran dosen sebagai pembimbing dalam pelaksanaan studi dan mahasiswa sebagai subjek dalam pelaksanaan studi. Pada kegiatan terakhir yang membahas kajian sejarah bangsa Indonesia, peran dosen sebagai pendamping sedangkan mahasiswa sebagai subjek yang menyampaikan gagasan. Lalu untuk penjelasan detail di sini dijelaskan mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi yaitu bersyukur atas karunia, kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan lain sebagainya. Selain itu dijelaskan juga bahwa kompetensi yang harus dikuasai pada tahap berikutnya adalah mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi yaitu berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu untuk bagannya bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini. Untuk itu mahasiswa saya persilahkan untuk memperhatikan bagan alur kegiatan mata kuliah terutama pada pembagian peran untuk mahasiswa. Untuk alur pembelajaran dapat dilihat pada bagan berikut. Di sini ada 3 bab. Yang pertama sumber pendidikan Pancasila, yang kedua sejarah perumusan Pancasila, dan juga kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada bab pertama, dosen berperan sebagai pendamping dan konstruksi konsep serta menunjukkan sumber belajar. Sedangkan peran mahasiswa menguatkan keilmuan dan konsep dasar sumber pendidikan Pancasila. Kemudian untuk bab kedua bisa dilihat pada bagian berikut ini dan juga bab ketiga. Lalu selanjutnya ada refleksi alur. Di sini adanya refleksi alur bisa membuat kita sebagai pengajar tahu terhadap apa kekurangan yang kita lakukan dalam pembelajaran. Dalam refleksi alur terdiri dari tingkat kesesuaian alur pembelajaran terhadap topik yang akan dibahas, tingkat keefektifan alur pembelajaran terhadap topik yang akan dibahas, serta tingkat kemenarikan alur pembelajaran terhadap topik yang akan dibahas. Lalu ada juga saran terhadap alur pembelajaran terhadap topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada cek refleksi alur yang digunakan untuk melihat progres kita dalam melaksanakan refleksi alur. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.